Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait hukum Gauss ya, dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah kaji bahwa hukum Gauss itu ya merupakan flux listrik ya pada sebuah muatan yang melingkupi permukaan suatu benda tertentu, sehingga dituliskan menjadi flux sama dengan Q per epsilon 0 atau integral flux tertutup medan listrik dikalikan dengan luasan penampang sama dengan muatan tersebut dibagi dengan nilai permitivitasnya atau epsilon 0-nya. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah hukum keberlakuan hukum Gauss pada berbagai bentuk luasan ya, dimana pada pertemuan sebelumnya juga sudah kita kaji bahwa luasan itu akan kita bedakan menjadi 3 ya. Ada bentuk garis ya yang disimbolkan dengan lambda, kemudian bentuk luasan yang kita simbolkan dengan sigma kecil, kemudian ada rho itu sebagai bentuk untuk volume ya. Nah, kita bahas satu persatu dari bentuk permukaan Gauss yang berbentuk bola. Nah, untuk permukaan bola, nah ini adalah contoh muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss yang berbentuk bola, di mana muatan itu kita simbolkan sebagai titik ya. Titik muatan ini yang di mana kita mengambil satu sampling sebagai luasannya adalah dA, maka kita di sini mengambilnya adalah kulitnya ya. Kulit kalau dia berbentuk bola maka ya harus dihitung dengan luasan untuk bola. Nah, dikalikan dengan medan listrik yang dihasilkan oleh muatan tersebut. Nah, medan yang berlaku pada bentuk luasan permukaan bola seperti ini adanya untuk bentuk bola yang homogen. Homogen itu artinya sama ya. Artinya kalau diambil sampling di bagian atas ya, di bagian bawah, di bagian tengah ataupun di bagian manapun itu bisa mewakili satu bagian untuk seluruh bagian dari luasan tersebut. Nah, untuk arahnya sendiri ya, untuk muatan positif ya, arah medannya adalah radial ya, bebas, kemudian searah dengan normal permukaan bola. Untuk muatan negatif, arah medan berlawanan dengan arah normal permukaan bola. Nah, ini di sini ketika muatannya adalah muatan negatif ya, pertama muatan positif ya. Untuk muatan positif maka dia searah dengan normal bidang luasan. Nah, ini adalah arahnya searah, sedangkan muatan negatif maka dia akan berlawanan medannya ya. Berlawanan yaitu menuju ke dalam bola. Itu kunci yang pertama, silakan diperhatikan. Selanjutnya adalah untuk permukaan Gauss pada luasan yang berbentuk silinder. Nah, maka seperti penjelasan sebelumnya ya, kita sudah kaji bagaimana jika berbentuk kawat ya, kawat panjang, maka permukaan Gaussnya pasti bisa dimodelkan dalam bentuk cylinders. Cylinders yang bagaimana? Maka cylinders yang dibuat juga harus cylinders yang homogen. Artinya baik tutup, baik alas ataupun selimut cylinders ini bisa mewakili distribusi medan listrik dari kawat panjang tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini arah luasan bidang normalnya ke atas, kemudian medannya adalah ke atas dengan samplingnya dA dan juga kulit bawahnya juga sama dA, searah dengan medan listriknya. Nah, biasanya bahwa medan homogen di seluruh permukaan selimut silinder arahnya radial ya, radial ke atas searah dengan normal permukaan selimut silinder untuk muatan positif dan berlawanan untuk muatan negatif ya. Antara medan dan radial normal terhadap
permukaan selimutnya. Kemudian bagaimana jika bentuknya adalah plat ya, plat tipis dengan luas tak berhingga. Nah, plat tipis dengan luas tak berhingga, maka ada arah medannya seperti ini. Maka jika seperti itu, kita pemodelannya adalah dengan menggunakan luasan berupa balok ya, medan homogen pada tutup balok, arahnya sama dengan arah normal tutup balok tersebut. Selanjutnya, medan listrik yang dihasilkan karena adanya muatan titik. Nah, dihasilkan oleh sebuah muatan titik. Ini seperti contoh pada gambar sebelumnya tadi. Nah, ini kita bisa menghitung dengan menggunakan kaidah hukum Gauss ya. Maka medan akibat sebuah muatan titik yang dihasilkan oleh muatan titik ya, ini katakanlah satu muatan ya, muatan titik, maka lingkup garis gaya atau garis medan atau flux listrik yang menghasilkan hukum Gauss itu kita bisa hitung. Kalau dia keluar ya atau searah dengan normal bidangnya, maka ini bisa dikatakan muatan ini adalah muatan titik positif. Sehingga kita berangkat dari hukum Gauss ya, di mana flux listrik sama dengan muatan dibagi dengan epsilon 0. Maka flux listrik kita turunkan menjadi integral tertutup medan listrik atau vektornya, kemudian dikalikan turunan atau sampling dari luasan permukaan berupa vektor sama dengan Q per epsilon 0. Nah, setelah itu kita hitung ya, dari perkalian dot ini ya, kita hitung saja nilainya, kita abaikan vektornya, maka integral tertutupnya EdA sama dengan Q per epsilon 0, sehingga E menjadi integral tertutup D dikalikan A ya, atau DA ini artinya sampling tadi, sampling dari luasan homogen, kemudian sama dengan Q per epsilon 0. Maka hasilnya menjadi apa? E dikalikan DA ya, DA diintegralkan menjadi apa? A. DC diintegralkan menjadi apa? C ya. DX diintegralkan menjadi apa? X. Nah, sehingga A ini adalah luasan selimut, luasan seluruh permukaan bola ini ya. Anda bisa cek luasan selimut untuk permukaan bola apa rumusnya. Maka dituliskan di sini adalah 4πr². Nah, itu adalah selimut luasan utuhnya sama dengan Q epsilon 0. Maka dengan menurunkan E atau medan listrik ya, dapat dihitung bahwa medan listrik dari muatan titik ini, muatan titik positif ini sama dengan Q per 4π² epsilon 0. Ya, mudah ya. Lalu bagaimana jika bentuknya adalah bola konduktor ataupun bola isolator? Nah, yang pertama, di dalam bola konduktor itu muatan bebas bergerak ya, karena dia bola yang terbuat dari bahan konduktor. Maka jika diberi muatan tambahan dari luar, ingat, akan muncul medan listrik ya. Muatan yang bergerak menghasilkan arus internal dan terjadi distribusi ulang muatan tambahan dari luar sehingga tercapai kesetimbangan elektrostatis. Medan listrik di dalam konduktor menjadi 0. Menurut hukum Gauss, berarti muatan di dalam konduktor 0, muatan tambahan dari luar tersebar di seluruh permukaan konduktor. Jadi di dalam bola konduktor itu nilai E-nya itu menjadi 0. Waktu yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan statis atau elektrostatis pada konduktor sangatlah cepat. Medan listrik dalam konduktor boleh dianggap selalu 0 dan muatan dari luar selalu ada di permukaan konduktor. Di dalam isolator, muatan tidak bebas bergerak ya. Muatan tambahan dari luar akan terdistribusi merata dalam isolator.
Nah, kalau konduktor 0, kalau isolator tidak. Nah, sekarang kita tinjau bola konduktor pecal positif. Nah, jika kita tinjau bola konduktor pecal dengan jari-jari R ya, dengan jari-jari R dan muatan Q ya, maka karena ini konduktor, jelas muatannya terdistribusi di luar bola ya, di luar bola itu. Kenapa tadi? Karena adanya elektrostatis tadi ya, sehingga mengakibatkan nilai medan listrik dalam bola itu menjadi 0. Medan listrik di dalam bola ya, itu menjadi R ya, kurang dari R besar, sama dengan 0 ya. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah samplingnya medan listrik. Medan listrik jika R dalam, R terhadap medan listriknya itu lebih kecil daripada R luar, R terhadap kulit terluar, maka dia nilainya 0. Sedangkan medan listrik di luar bola konduktor, jika R lebih besar daripada R, maka total lingkup muatannya adalah sama ya, sama dengan penjelasan tentang titik muatan pada bola tadi. Karena di dalamnya kan 0, maka kita cukup menghitung yang di luar, sehingga nilainya menjadi E sama dengan Q per 4pi epsilon 0 kali R kuadrat. Jadi itu untuk bola konduktor pecal. Persamaan yang dilahirkan adalah ini. Sedangkan dengan R lebih besar daripada R ya, seperti hasil ini tadi. Nah, ini untuk muatan isolator ya. Kalau dia konduktor, maka yang berlaku hanya satu persamaan ini. Di mana nilai R lebih kecil daripada R, maka itu nilai medan listriknya adalah 0. Karena di dalam bola konduktor, di dalamnya itu muatan bergerak bebas ya. Seperti dijelaskan di awal, muatan bergerak bebas ya. Muatan bergerak bebas sehingga distribusi ulang antara muatan atau medan listrik yang dihasilkan itu mencapai keseimbangan elektrostatis yang menyebabkan medan listrik di dalam konduktor itu menjadi 0. Maka ketika bola konduktor itu kita hitung nilai medannya, itu yang bisa kita tinjau adalah bagian kulit terluarnya. Nah, seperti persamaan ini. Nah, ini adalah nilai dari medan listrik bola konduktor di mana E sama dengan Q per 4pi epsilon 0 kali R kuadrat. Selanjutnya isolator ya, isolator. Nah, isolator ini karena dia muatan di dalam bola itu nggak bebas bergerak, maka kita akan tinjau satu persatu. Nah, di sini ketika medannya di dalam bola. Jadi R kecil ini adalah jari-jari medannya, medan listrik yang dihasilkan, sedangkan R besar itu adalah jari-jari bola konduktor itu sendiri, atau luasan bola isolator maksudnya ya, luasan bola isolator. Nah, ini kita turunkan dari persamaan Gauss, di mana epsilon integral tertutup Gauss E kali medan listrik dikalikan dengan ds ya, atau panjang atau luasan dari bola itu sendiri berbentuk isolator sama dengan Q per epsilon 0. Nah, diturunkan menjadi luasannya E dikali 4pi R kuadrat sama dengan Q-nya ya. Q-nya ini dia menjadi R pangkat 3 ya, R pangkat 3. Dari mana R pangkat 3? Karena dari sini ya. Dari perhitungan ini ya, Q sama dengan 4/3 pi R pangkat 3 dibagi dengan 4/3 pi R pangkat 3 dikalikan Q. Jadi ini adalah volume atau ya volume bola ya, volume bola 4/3. Kemudian
4/3 R pangkat 3 adalah volume untuk jari-jari luar, sehingga dikali Q sama dengan R pangkat 3 dibagi R3. Maka nilai Q di sini bisa digantikan menjadi R pangkat 3 dibagi R besar pangkat 3. Oke, baik, saya lanjutkan. Tadi saya coba menjabarkan dari mana perumusannya ya. Nah, kita lihat di sini diturunkan dari hukum Gauss, flux sama dengan Q per epsilon 0. Nah, kalau di sini kita menggunakan volume ya, menggunakan luasan Gauss atau permukaan Gauss yang berbentuk volume. Kenapa menggunakan volume? Karena isolator ya, bola isolator itu muatan di dalamnya bebas, tidak bebas bergerak ya, maka di situ tidak bernilai 0. Beda dengan konduktor. Kalau konduktor karena ada peristiwa elektrolisis atau elektrostatis yang menyebabkan keseimbangan dalam bola konduktor, sehingga distribusi medan listriknya ada di kulitnya. Maka kita menggunakan luasan dA. Kalau di sini kita menggunakan ds, itu berarti menggunakan volume. Atau bisa dituliskan dV ya. ds dengan dV di sini maksudnya sama. Oke, sekarang kita lihat. Ketika sudah masuk pada penjelasan persamaan ini, integral tertutup E dikali ds sama dengan Q epsilon 0, mungkin kita akan mudah memahaminya bahwa ini adalah turunan dari hukum Gauss. Nah, setelah itu Q-nya kenapa bisa berubah menjadi R pangkat 3 per epsilon 0 R pangkat 3? Nah, ini dari pembahasan kita sebelumnya tentang rapat muatan ya. Rapat muatan. Nah, di sini sudah ada rapat muatan volume, kemudian ada rapat muatan luas, ada rapat muatan panjang. Nah, karena di sini kita membahas tentang volume, maka kita menggunakan rapat muatan volume. Nah, untuk rapat muatan volume, kita coba lihat dulu bahwa muatan itu pada dasarnya adalah Q sama dengan rho dikalikan V. Ya, rapat muatan adalah muatan itu sendiri dibagi dengan volume. Ya, rho sama dengan Q per V kan. Ini diturunkan menjadi Q sama dengan rho dikali V. Dengan samplingnya berarti menjadi dQ sama dengan rho dikali dV. Sehingga nilai rho ya adalah dQ per dV. Nah, sekarang kita ambil sampling atau rho ya pada R kecil ini untuk dimasukkan atau disubstitusi pada R yang besar. Maka kita ganti Q menjadi rho-nya, kita ganti dQ per dV. Nah, kita ganti di sini. Nah, oke, sudah dimasukkan, maka nilai dQ-nya adalah dV per V ya. Volume yang kecil, R kecil, dibagi dengan volume R yang besar dikalikan dengan Q atau muatannya. Maka nilainya menjadi Q sama dengan 4/3 PR pangkat 3 sama dengan 4/3 PR pangkat 3 besar dikalikan Q. Maka 4/3 Pi-nya kan sama, tinggal R3 dibagi R besar 3 dikalikan Q. Kita masukkan ke persamaan utama pada hukum Gauss. Nah, sampai sini mungkin sudah cukup jelas ya. Langkahnya menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya lingkup muatannya ya. Lingkup muatannya berarti yang terdistribusi di seluruh kulit. Nah, maka kita menggunakan ds sebagai kulitnya. Maka dituliskan menjadi E dikali 4pi R kuadrat. Ya kan? Seluruh distribusi di dalam kulitnya kita hitung 4pi R kuadrat. Maka nilai medan listrik yang dihasilkan menjadi E sama dengan R ya. R karena di R2 coret-coret tinggal 1 R-nya dibagi 4pi epsilon 0 dikalikan R pangkat 3 dikalikan Q. Itu adalah medan listrik pada bola isolator pejal. Pejal itu berarti apa artinya? Padat. Ya, ini kunci rumus kita di sini, jadi silakan ini selalu diingat-ingat. Kemudian bagaimana jika medannya di luar? Ya, medannya di luar. Berarti ketika medan di luar sama ya, berarti dia ada di kulit, sama seperti bola konduktor tadi.
yang kita gunakan cukup pada kulitnya, pada medan listrik di kulit bola. Maka nilainya menjadi E sama dengan Q per 4pi epsilon 0 dikalikan R kuadrat. Mudah ya. Nah, lalu bagaimana jika bolanya ada rongganya? Artinya di dalam itu tidak pecah atau tidak padat. Nah, maka ada 3 R di sini. Ada R1, R2, dan R. Nah, sehingga nilai Q-nya harus dihitung terlebih dahulu untuk dV dan dr-nya. Nah, oke, ini turunannya ini sudah diturunkan menjadi Q sama dengan nilainya sekian. 4/3 PR pangkat 3 kurangi 4/3 PR 1 pangkat 3. Nah, ini turunannya sama seperti yang langkah 1 kita lakukan tadi. Nah, Anda bisa nanti coba buktikan ya, coba membuktikan bagaimana memperoleh nilai Q pada isolator berongga. Medan listrik pada isolator berongga. Ya, Anda buktikan turunannya seperti apa. Langkahnya sama seperti yang saya jelaskan pada bola isolator pecah. Nah, setelah itu baru kita peroleh nilai E-nya adalah sekian. Selanjutnya adalah bola yang bermuatan negatif. Nah, pada prinsipnya sama ya, hanya saja arah medan listriknya yang berbeda. Nah, kalau dia muatan positif, maka medan listriknya adalah searah atau sejajar dengan normal bidangnya. Kalau ini berlawanan, maka dia menjadi muatan minus ya, minus Q ya, kemudian dikalikan dengan sudut yang dibentuk antara medan dengan luasan bidang permukaan, nilainya tetap sama. Kemudian bola tipis. Nah, ini adalah contoh ya, contoh ketika sebuah bola berjari-jari A bermuatan 2Q di dalam bola tipis, letakkan bola pecel konduktor berjari-jari B dan bermuatan 3Q. Maka medan listrik untuk daerah R lebih kecil dari A ditentukan dengan cara yang sama dengan contoh mencari medan pada bola pejal. Nah, kemudian medan untuk R lebih besar dari A dibuat permukaan Gauss berbentuk bola dengan jari-jari R lebih besar dari A. Kemudian dihitung berapa total muatan yang dilingkupi permukaan Gauss tersebut. Ini karena dia yang 2Q adalah distribusi untuk muatan positif, sedangkan yang minus 3Q adalah distribusi untuk muatan negatif. Maka nilainya menjadi E sama dengan Q per 4pi epsilon 0 kali R kuadrat. Nah, ini ketika medan listrik timbul akibat adanya kawat lurus ya, bukan kawat lurus ya. Ya, pada kawat lurus ya. Jadi ada satu kawat lurus, kemudian kita ambil distribusi fluksnya atau medannya dari kawat tersebut. Permukaan Gauss yang berbentuk silinder pada sebuah kawat lurus. Untuk muatan positif, arah medan listrik radialnya keluar dari pusat silinder. Untuk muatan negatif, arah medan listriknya masuk menuju pusat silinder. Ya, sama seperti prinsip pada bola tadi. Nah, prinsipnya sama. Ini adalah bentuknya. Kemudian ini pada kawat tak terhingga, maka dihitung untuk tutupnya berapa, selimutnya berapa, dan alasnya berapa. Ini tutup, selimut, dan alas. Nah, kemudian kita lihat sudutnya, sudut antara medan dengan normal luasan atau volumenya, ya kan? Nah, nanti Anda coba silakan buktikan medan listrik pada kawat tak berhingga ya, medan listrik pada kawat tak berhingga. Apakah nilainya E sama dengan atau E sama dengan 2pi RL ya? Berarti E-nya menjadi apa? Nah, buktikan bahwa nilai ininya adalah lambda kali L. Nah, ini adalah nilai dari medan listrik pada kawat tak terhingga atau kawat sangat panjang. Oke ya, mungkin itu saja dulu terkait pembahasan untuk medan listrik ya.
ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan, yaitu yang pertama adalah bagaimana menghitung atau membuktikan besarnya medan listrik pada kawat tak berhingga, ya. Dibuktikan secara perhitungannya seperti apa. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.